Hari ini, Kepala BGN, Badan Gizi Nasional, Dadan Hidayana bersama wakilnya Ludwig Usung dan Sony Sonjaya ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan oleh Kejaksaan Agung. Saat ini menurut saya aparat penegak hukum harus segera bertindak atas sinyalemen terjadinya tindak korupsi di Bea Cukai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam orasi kritis. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, apa yang lebih menyakitkan daripada uang negara yang dicuri? Ketika yang menjadi korban adalah anak-anak. Ketika program yang dijanjikan untuk memberi makan generasi masa depan justru melahirkan ribuan kasus keracunan. Dan ketika di saat yang sama di ruang persidangan muncul fakta-fakta yang menyeret nama pejabat negara, amplop-amplop berisi uang, serta dugaan praktik yang seharusnya tidak pernah terjadi di negara hukum. Hari ini kita tidak sedang membahas satu kasus. Kita sedang membahas dua kasus besar yang akan mengguncang kepercayaan publik. Kasus dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional dan fakta-fakta persidangan yang menyeret nama pejabat Bea Cukai. Lalu pertanyaannya saudara-saudara, apakah ini hanya kebetulan? Ataukah ini adalah gejala dari penyakit yang lebih besar dalam tata kelola negara kita? Sebelum kita membahasnya lebih jauh, mari kita simak terlebih dahulu cuplikan pernyataan Mahfud MD berikut ini. Silakan menyaksikan. Hari ini, Kepala BGN, Badan Gizi Nasional, Dadan Hidayana bersama wakilnya Ludwig Usung dan Sony Sonjaya ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan oleh Kejaksaan Agung. Saat ini menurut saya aparat penegak hukum harus segera bertindak atas sinyalemen terjadinya tindak korupsi di Bea Cukai. Apa yang dilakukan? Terutama adalah dilakukannya markup, pengadaan barang dan jasa seperti membeli motor listrik, tablet, televisi, sarana pendukung SPPG, dan banyak lagi yang selama ini di masyarakat menjadi sorotan besar, termasuk pengadaan IT yang katanya sampai 1,2 triliun. Yang dilakukan oleh BGN itu misalnya dalam bentuk jual beli titik SPPG itu dijual belikan sehingga yang anggaran yang besar itu yang sampai ke masyarakat itu sangat kecil. Itu adalah lancung. Dan akibat kelancuran seperti itu, maka penanganan MBG kacau. Nilai gizi dan standarnya tidak jelas, banyak yang keracunan. Bahkan dalam praktek banyak yang hanya mengasih ciki, makanan plastik, kasih lele mentah, dan yang lebih dari itu, yang keracunan itu sampai ribuan. Wahai pemerintah, di MBG itu tata kelolanya kacau. Banyak dugaan korupsi, membeli hal macam-macam. Nah sekarang, meskipun agak terlambat disadari, tindak dengan tegas para orang-orang lancung di dalam proyek makan bergizi gratis yang dikelola oleh BGN ini. Saat ini menurut saya aparat penegak hukum harus segera bertindak atas sinyalemen terjadinya tindak korupsi di Bea Cukai. Nama pejabat Bea Cukai, dirjen dan staf-stafnya itu sudah banyak disebut di pengadilan. Patut diduga karena sudah menyebut angka, menyebut amplop, kode amplop, tanggal penyerahan. Itu seharusnya langsung ditindak, langsung diperiksa. Saudara, terhadap pejabat Bea Cukai yang telah disebut di pengadilan, itu ada dua tindakan hukum yang harus segera dilakukan. Satu, tindakan hukum pidana. Yang kedua, tindakan hukum administrasi negara. Tindakan hukum pidana sekarang harus segera dilakukan, apakah oleh KPK ataukah oleh Kejaksaan Agung. Karena namanya di pengadilan sudah muncul. Nama Dirjen Bea Cukai itu menerima sekian, kode amplopnya ini, jumlahnya sekian, itu sudah jelas muncul di pengadilan sebagai fakta persidangan. Jika tindakan atau langkah hukum pidana
penegakan hukum pidana itu. Masih berjalan agak lambat karena perlu proses sesuai dengan KUHP yang baru gitu. Maka tindakan hukum administrasinya harus segera dilakukan, yaitu memecat para pejabat-pejabat yang telah disebut. Mari kita tegakkan hukum kalau ingin negara ini menjadi maju. Karena manakala hukum tidak ditegakkan dengan baik, maka kita hanya menunggu waktu untuk menjadi lebih terpuruk dan bahkan mungkin hancur. Baik, pernyataan Mahfud MD tentu mengundang perhatian publik. Tetapi dalam channel Orasi Kritis ini, kita tidak akan berhenti pada opini siapapun. Kita akan kembali kepada fakta. Apa yang sebenarnya terjadi di Badan Gizi Nasional? Mengapa ribuan siswa dilaporkan mengalami keracunan? Mengapa Kejaksaan Agung menetapkan pimpinan BGN sebagai tersangka? Dan mengapa dalam persidangan perkara korupsi muncul keterangan mengenai amplop, kode-kode tertentu, serta nama pejabat Bea Cukai? Mari kita bedah satu persatu. Saudara-saudara, mari kita mulai dari fakta yang tidak terbantahkan. Program makanan bergizi gratis, ya, MBG, dibentuk dengan tujuan yang sangat mulia. Memberikan makanan bergizi kepada anak-anak Indonesia, mengurangi masalah gizi, dan membangun generasi yang lebih sehat di masa depan. Karena itulah publik menaruh harapan besar pada program ini. Tetapi harapan itu perlahan berubah menjadi pertanyaan. Dan pertanyaan itu kemudian berubah menjadi kecurigaan. Mengapa? Karena di lapangan mulai bermunculan berbagai persoalan. Kasus keracunan terjadi di berbagai daerah. Jumlah korbannya bukan puluhan, bukan ratusan, melainkan ribuan siswa. Sebuah fakta yang membuat masyarakat mulai bertanya-tanya, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Apakah pengawasannya lemah? Apakah standar keamanannya diabaikan? Atau ada persoalan yang lebih besar di balik semua ini? Jawaban atas pertanyaan itu mulai terlihat ketika Kejaksaan Agung bergerak. Pada tanggal 3 Juni 2026, Kejaksaan Agung menetapkan 3 mantan pimpinan Badan Gizi Nasional sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program MBG. Mereka adalah Dadan Hindayana selaku mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN, kemudian Sony Sonjaya yang menjabat sebagai Wakil Kepala BGN, dan Ludwig Pusung yang juga menjabat sebagai Wakil Kepala BGN. Penetapan tersangka ini bukan berdasarkan isu media sosial, bukan pula berdasarkan gosip politik, melainkan berdasarkan proses penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Menurut penyidik, terdapat 2 alat bukti yang dianggap cukup untuk menetapkan ketiganya sebagai tersangka. Lalu apa yang sebenarnya dipersoalkan? Salah satu yang paling banyak menjadi sorotan adalah dugaan penyimpangan tata kelola program MBG. Termasuk dugaan praktik jual beli titik SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Padahal SPPG merupakan jantung pelaksanaan program makan bergizi gratis di lapangan. Jika tata kelolanya bermasalah, maka dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat penerima manfaat. Yang lebih mengejutkan lagi, penyidik Kejaksaan Agung juga mengungkapkan adanya dugaan markup pada sejumlah pengadaan di lingkungan BGN. Ya. Kemudian pemerintah nasional juga menyebut dugaan markup itu berkaitan dengan berbagai pengadaan pendukung program MBG. Saudara-saudara, disinilah persoalan sesungguhnya. Korupsi bukan sekedar soal uang yang berpindah tangan. Korupsi adalah ketika tujuan mulia sebuah program dikalahkan oleh kepentingan pribadi. Korupsi adalah ketika anggaran yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik justru diduga digunakan dengan cara yang menyimpang. Dan dalam kasus ini yang dipertaruhkan bukan proyek gedung, bukan proyek jalan raya, bukan proyek mercusuar, saudara-saudara. Yang dipertaruhkan adalah makanan anak-anak Indonesia, generasi muda kita. Karena itu publik berhak mengetahui seluruh fakta secara terang benderang. Berapa besar kerugian yang terjadi, bagaimana mekanismenya, siapa saja yang terlibat, dan apakah masih ada pihak lain yang akan dimintai pertanggungjawaban. Sebab ketika sebuah program yang menyangkut kebutuhan dasar anak-anak diguncang dengan korupsi, yang hilang bukan hanya uang negara, saudara-saudara, tetapi yang hilang adalah kepercayaan rakyat.
Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, jika kasus BGN membuat publik bertanya kemana anggaran negara mengalir, maka kasus yang satu ini memunculkan pertanyaan yang berbeda. Apakah fakta-fakta yang sudah muncul di ruang sidang akan benar-benar ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum? Karena berbeda dengan rumor di media sosial, kasus ini muncul dari ruang persidangan, dari keterangan saksi, dari barang bukti, dan dari proses hukum yang berlangsung secara terbuka. Kasus ini berawal dari perkara dugaan suap importasi barang yang menyeret perusahaan Blu-ray Cargo. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum KPK mengungkapkan adanya amplop-amplop yang diberi kode tertentu. Wih, amplopnya ada kode. Kode-kode tersebut diduga merujuk kepada sejumlah pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Yang menarik perhatian publik adalah adanya kode 1 atau 1/dir ya, 1/dir. Dir itu maksudnya mungkin direktur ya, mungkin direktur. Jaksa dalam persidangan menyatakan bahwa kode tersebut diduga merujuk kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang bernama Jaka Budi Utama. Nama itu tidak muncul dari perdebatan publik, nama itu muncul di ruang sidang, muncul dalam proses pembuktian yang dilakukan oleh jaksa di hadapan majelis hakim. Dan tentu saja saudara-saudara, munculnya nama seseorang dalam persidangan tidak otomatis membuatnya bersalah. Tetapi fakta bahwa nama itu disebut adalah bagian dari fakta persidangan yang diketahui publik. Persidangan juga menghadirkan saksi bernama Orlando Hamonangan Sianipar. Kayak Rismon nih Sianipar. Satu marga ya, yang dikenal dengan nama Ocoy ya, Ocoy. Saat itu Ocoy menjabat sebagai kepala seksi intelijen kepabeanan Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai. Dalam keterangannya, Ocoy menjelaskan mengenai keberadaan amplop-amplop berkode yang menjadi perhatian jaksa. Ocoy sudah menjadi whistleblower, saudara-saudara. Bahkan dalam persidangan terungkap adanya kode nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 yang dikaitkan dengan pihak-pihak tertentu di lingkungan Bea Cukai. Selain nama Jaka Budi Utama ya, yang disebut oleh jaksa sebagai pihak yang diduga terkait dengan kode 1 strip atau dash dir ya, dir direkturnya. Muncul pula nama Rizal. Rizal adalah mantan direktur penindakan dan penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam persidangan, Ocoy menerangkan bahwa amplop berkode nomor 1 pernah diserahkan melalui Rizal. Oh, ternyata ini sudah sistemik, saudara-saudara. Sudah berlangsung, sudah cukup lama ya. Nama lain yang juga muncul dalam pemberitaan persidangan adalah Sisprian. Sisprian namanya. Namanya disebut dalam daftar kode penerima yang dipaparkan dalam persidangan. Publik mulai bertanya, jika nama-nama itu sudah muncul di ruang sidang, jika ada saksi yang memberikan keterangan, jika ada barang bukti berupa daftar dan kode-kode amplop, lalu sejauh mana proses hukum akan bergerak? Pertanyaan itu semakin relevan karena jaksa mengungkap dugaan aliran dana yang nilainya tidak kecil. Bahkan dalam dakwaan yang dibacakan KPK, nilai dugaan suap yang mengalir dalam perkara ini mencapai puluhan miliar rupiah. Saudara-saudara, disinilah letak persoalannya. Kita tidak boleh menghukum seseorang hanya karena namanya disebut. Tetapi kita juga tidak boleh menutup mata ketika fakta-fakta persidangan mulai membentuk sebuah pola. Karena negara hukum tidak dibangun di atas prasangka, tetapi juga tidak boleh lumpuh ketika berhadapan dengan fakta. Dan hari ini masyarakat menyaksikan sendiri. Di satu sisi ada dugaan korupsi yang mengguncang Badan Gizi Nasional, BGN. Di sisi lain ada fakta-fakta persidangan yang menyeret nama-nama pejabat Bea Cukai. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah publik mengetahui kasus ini. Publik sudah tahu. Pertanyaannya adalah apakah seluruh fakta itu akan ditelusuri sampai ke ujungnya ataukah hanya berhenti sebagai berita yang ramai beberapa minggu lalu perlahan dilupakan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hari ini kita telah melihat dua kasus yang berbeda.
Satu terjadi di BGN, satu lagi muncul dari fakta-fakta persidangan yang menyeret nama pejabat Bea Cukai. Sekilas keduanya tampak tidak berhubungan. Yang satu berbicara tentang makanan anak-anak, yang satu berbicara tentang lalu lintas barang dan penerimaan negara. Tetapi saudara-saudara, jika kita melihat lebih dalam, keduanya memiliki akar persoalan yang sama, yaitu ketika amanah kekuasaan mulai dikalahkan oleh kepentingan pribadi. Dalam kasus BGN, yang menjadi korban bukan sekedar anggaran, yang menjadi korban adalah anak-anak Indonesia. Anak-anak yang seharusnya menerima MBG, ya, makanan bergizi. Anak-anak yang seharusnya menjadi prioritas utama negara. Dan ketika program MBG sebesar itu diguncang dugaan korupsi serta fakta ribuan kasus keracunan, maka yang dipertanyakan rakyat bukan hanya siapa yang bersalah, tetapi apakah negara benar-benar hadir untuk melindungi mereka yang paling lemah. Sementara dalam kasus Bea Cukai, yang dipertanyakan bukan hanya tentang amplop bos, bukan hanya tentang kode-kode, bukan hanya tentang nama-nama yang muncul di persidangan. Yang dipertanyakan adalah keberanian negara untuk menindaklanjuti fakta. Berani atau tidak negara untuk menindaklanjutinya? Karena hukum yang baik bukan hukum yang berani kepada yang lemah. Hukum yang baik adalah hukum yang berani kepada siapa saja, tanpa melihat jabatan, tanpa melihat kekuasaan, tanpa melihat kedekatan. Saudara-saudara, korupsi tidak selalu terlihat dalam bentuk gedung yang mangkrak. Korupsi tidak selalu terlihat dalam bentuk uang yang berpindah tangan. Kadang korupsi terlihat dalam makanan yang kualitasnya menurun. Kadang korupsi terlihat dalam pelayanan publik yang memburuk. Kadang korupsi terlihat dalam kepercayaan rakyat yang perlahan-lahan menghilang. Dan ketika kepercayaan rakyat hilang, sesungguhnya kerugian negara jauh lebih besar daripada angka berapapun yang tercatat dalam berkas perkara. Karena negara dibangun bukan hanya oleh anggaran, negara dibangun oleh kepercayaan, oleh keyakinan bahwa hukum masih bisa ditegakkan, oleh keyakinan bahwa jabatan adalah amanah, dan oleh keyakinan bahwa siapapun yang menyalahgunakan kekuasaan akan dimintai pertanggungjawaban. Maka pertanyaan yang tersisa hari ini bukanlah apakah kasus-kasus ini akan menjadi berita besar, karena mereka sudah menjadi berita besar. Pertanyaannya adalah apakah kebenaran akan diungkap sampai tuntas? Apakah hukum akan berjalan tanpa pandang bulu? Dan apakah rakyat akan mendapatkan jawaban yang layak mereka terima? Karena pada akhirnya masa depan sebuah bangsa tidak ditentukan oleh seberapa banyak uang yang dimilikinya, melainkan oleh seberapa jujur ia mengelola amanah yang dipercayakan kepadanya. Saya pamit, tetap kritis, tetap waras. Sampai jumpa di orasi berikutnya.